Di tengah hiruk-pikuk politik Indonesia, muncul dua sosok pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang sangat kontras. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi atau KDM, dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. KDM dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang satset, cepat, tegas, dan langsung ke lapangan. Setiap harinya kita bisa melihat aktivitasnya melalui media sosial, belusukan dari satu tempat ke tempat lain, mendengarkan keluhan masyarakat, dan langsung mengambil tindakan. Bahkan, komitmennya terhadap budaya Sunda sangat kental, sampai-sampai berencana mengubah Gedung Pakuan menjadi Museum Budaya Sunda Digital. Di sisi lain, Ahmad Lutfi memilih pendekatan yang berbeda. Ia berpendapat bahwa kinerja tidak perlu diumbar di media sosial, cukup masyarakat yang merasakan. Namun pertanyaannya, bukankah transparansi itu penting? Bukankah masyarakat berhak tahu apa yang dikerjakan pemimpinnya? Menariknya, perbedaan gaya ini memicu perdebatan di kalangan netizen. Ada yang memuji KDM karena kecepatannya bertindak dan upayanya melestarikan budaya. Tapi ada juga yang skeptis, menganggap ini hanya pencitraan semata. Sementara Lutfi, yang lebih low profile, belum bisa menunjukkan prestasi signifikan di Jawa Tengah dan malah terkesan menyindir aktivitas media sosial KDM. Yang perlu kita ingat, kepemimpinan bukan soal siapa yang paling viral atau paling pendiam. Yang terpenting adalah hasil nyata yang bisa dirasakan masyarakat. Tapi setidaknya, transparansi dan komunikasi dengan publik tetap menjadi hal yang krusial dalam kepemimpinan modern. Karena bagaimanapun, pemimpin adalah pelayan masyarakat yang harus bisa dipertanggungjawabkan kinerjanya. Penulis Roy Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi Lur dengan channel Abdi Negara. Seperti biasa, hari ini kita akan mereview beberapa video dan analisa tipis-tipis gitu ya. Jadi akhir-akhir ini sedang viral gitu ya di media sosial tentang pernyataan dari Gubernur Jawa Tengah yakni Bapak Muhammad Lutfi. Nah, ini banyak memicu beragam respons dari para netizen gitu ya Lur ya. Nah, cuman di sini kita disclaimer bahwasanya kita membuat video ini ya selain mereaksi, kita juga ya sedikit melihat informasi lah gitu ya, melihat informasi karena ini tuh cukup penting gitu ya. Ya seperti biasa di channel Abdi Negara kita nggak cuman mereaksi gitu, tapi kita juga melihat beberapa faktor-faktor yang cukup penting dan cukup krusial, dan itu kembali lagi kepada dulur semua bagaimana menyikapinya gitu ya Lur ya. Oke, nah hal ini tuh dipicu atas reaksi gitu dari Bapak Gubernur Jateng pada sebuah kesempatan gitu kan. Nah beliau mengatakan ya sedikit agak nyinyir lah gitu. Sebenarnya tidak disebutkan siapa-siapanya gitu ya. Cuman kebanyakan netizen itu mengarahkannya kepada Bapak Aing gitu, Kang Deddy Mulyadi. Dan sepertinya hal ini tuh nggak cuman kali ini aja gitu. Ada beberapa momen beberapa waktu lalu lebih kepada kebijakan lah ya. Kebijakan beliau tidak setuju dengan kebijakan KDM memasukkan anak ke barak militer gitu. Nah, buat Lur semua yang belum nonton videonya ini kita play ya. Oke Lur. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebutkan kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi Ngarang menggandeng TNI dan Polri dalam program pendidikan berkarakter. Hal itu disampaikan Ahmad Lutfi saat rapat bersama DPR RI di Gedung Senayan. Menurutnya, ada aturan hukum yang bisa ditempuh untuk menangani siswa sekolah yang nakal. Menurutnya, siswa yang nakal bisa dikembalikan kepada orang tuanya masing-masing. Ahmad Lutfi mengatakan dirinya enggan mengikuti kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Ada aturan hukumnya, kenapa harus ngarang-ngarang gitu, ucapnya. Padahal jelas, KDM membuat kebijakan program pendidikan berkarakter bagi siswa yang nakal sudah berdasarkan musyawarah dengan para guru dan orang tua murid. Dengan adanya kebijakan ini, orang tua murid pun sangat setuju. Tapi bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe video ini agar lebih berkembang. Ya sebenarnya sih kan orang tua udah setuju gitu. Dan terakhir-terakhir kan anak-anak juga senang gitu dididik di situ. Mereka merasa menemukan rumah baru gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu kan dinamika dalam berdemokrasi ya. Ya silakan aja memberikan pendapat gitu kan.
Ya ngikutin boleh, nggak ngikutin juga boleh. Setiap pemimpin punya karakter masing-masing. Yang penting itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang mereka pimpin. Nah kebetulan di Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi memimpin masyarakatnya itu banyak sekali dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat gitu dengan gaya kepemimpinan beliau yang sangat natural gitu ya Lur ya. Oke, kita lanjut next video. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Sekali-kali jangan lepas birokrasi feodal itu dengan jalan ke kampung yang tanpa beban. Tapi nggak usah pakai media. Media Pakai lah Pak. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kue gelem ya silahkan. Nek aku banget. Nggak usah. Ikhlas saja. Jadi diri kita sendiri. Rasa gaya. Halo guys. Ya sebenarnya gini sih ya, kalau menurut kami media itu kan dibuat untuk dipergunakan gitu. Jadi ya balik lagi sebenarnya itu hak setiap pemimpin mau dipergunakan atau tidak. Cuman kalau menurut kami sih kalau memang medianya ada dan dari media itu bisa menghasilkan pemasukan ya pakai gitu kan. Nah tujuannya mungkin kalau untuk sebagai pemimpin ya untuk transparansi informasi gitu. Jadi kalau nggak dipakai itu kayak kan kesannya gimana ya, gimana dikonsum kan gini, orang zaman sekarang itu pasti sangat dekat dengan media sosial gitu kan. Mereka melihat perkembangan ya apapun gitu dan yang mereka cari informasi apapun tuh ada di media sosial. Jadi itu adalah semacam emosional connection lah gitu ya antara pemimpin dengan masyarakat. Ini sih menurut kami sih seperti itu. Nah jadi memang kalau yang dikatakan oleh Bapak Gubernur Jateng ini agak sedikit kurang tepat lah kalau menurut kami. Ya mungkin cara halo guys ya nggak mesti gitu juga gitu kan. Dan sebenarnya Bapak ini konten juga nggak sih gitu. Ya kalau kami lihat sih ini ya videonya ini ya sebenarnya konten juga kita lihat dari TikToknya tuh banyak juga dan cukup aktif gitu karena banyak kegiatan beliau yang dikontenkan gitu. Jadi sindiran itu ya ditujukan buat siapa sebenarnya. Toh kenyataannya beliau juga yang konten juga sih sebenarnya gitu ya Lur ya. Oke. Nah kemudian ada sih kata-katanya itu yang pakai media disindir klarifikasi lewat media. Kalau ada yang nyenggol klarifikasi lewat media ya itu juga penting juga sebagai kan narasi dibalas dengan narasi gitu, konten dibalas dengan konten. Mantap kalau menurut kami ya, itu yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi gitu. Karena jangan sampai orang tuh terframing ataupun terpengaruh gitu Lur. Nah ini respon dari Kang Deddy nih Lur ya, kita dengarkan ya. Buat wargi Jabar dan seluruh warganet, mohon maaf ya kalau Kang Deddy jadi gubernur hanya bisa menyelesaikan setiap hari satu masalah. Mantap Kang. Tapi nggak apa-apa kan? Keren. Daripada nggak apa-apa Kang Deddy jadi gubernur nggak mengerti masalah. Semoga Siap, semuanya sehat. Amin ya Allah. Selalu. Siap. Salam dari saya. Oke Kang, mantap. Nah itu respon dari Kang Deddy Mulyadi. Ya ini juga nggak menyebutkan siapa-siapa gitu kan. Ya cuman para netizen itu mengarahkan tanggapan ini tuh atas video yang tadi itu Lur gitu, yang menyinggung apa-apa pakai media gitu-gitu ya. Nah jadi itu adalah sebuah kebebasan untuk berkreasi, pilihan juga gitu. Kita mau pakai jalur yang mana, mau arah yang mana, silahkan saja. Yang penting kebijakan ataupun aktualisasi dari kebijakan itu dirasakan langsung oleh rakyat yang mereka pimpin. Itu poin yang terpenting. Oke. Nah terus ada juga video dari netizen ini, kita tonton dulu ya seperti apa ya. Daya Luhur Cilacap Jateng
Yang itu artinya di depan sana kita akan masuk perbatasan Jawa Tengah dan juga Jawa Barat ya teman-teman. Buat teman-teman yang suka sama video ini silahkan di like, di share sebanyak-banyaknya, dan di komen-komen kalian dari mana saja. Nah, ini situasi desanya sekarang. Desanya itu ada di Desa Kaso, Kecamatan Tambak Sari. Nah, ini kondisi jalannya seperti ini ya teman-teman. Tuh, ini ada SD. Teman-teman tonton sampai akhir biar teman-teman tahu kayak apa situasinya di perbatasan di ujung bagian timur ya teman-teman, di ujung bagian timur. Oh, ini perbatasan Jawa Barat ya teman-teman. Ini jalannya dan Jawa Tengah ini loh. mulus banget dong teman-teman. Sampai di perbatasan diperhatikan kemulusannya teman-teman, gokil banget loh. Nah, sekitar 100 meter lagi kita akan memasuki jembatan penghubung teman-teman, penghubung Jawa Tengah dan juga Jawa Barat dong. Keren banget, kanan kiri sawah, dan inilah jembatannya ya teman-teman, jembatan penghubung. Nah, ini namanya jembatan Cijolang. Tuh, ini sungainya teman-teman. Sungainya beneran jernih banget airnya. Nah, ini dia di tengah-tengah jembatan. Tuh. Ini Jawa Tengah. Ini Jawa Barat. Ini Jawa Tengah, ini Jawa Barat. Kita akan ke Jawa Tengah. Bismillah teman-teman. Tuh, Jawa Tengah dong. Keren dong. Ini sudah Jawa Tengah dong. Kita wajib bangga sama Jawa Barat, guys. Maaf ya kalau HP-nya bergetar ya teman-teman. Tuh, keren. Aduh, jalannya rusak, guys. Jawa Tengah seperti ini ya teman-teman kondisinya. Aduh, maaf guys, nggak bisa dilanjutkan ya. Buat teman-teman yang suka sama video ini silahkan di share, di like, di komen, dan di follow. Kalian komen dari mana? Kota kalian dari mana? Kalau saya asli orang Jawa Barat. Aduh, ada aja nih si Akang. Ya, itu salah satu video dari netizen ya lur ya, yang menunjukkan situasi jalan perbatasan. Oke, kita lanjut next video. Teman-teman, ini adalah wilayah perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah di Kecamatan Pasaleman dengan Kecamatan Banjarharjo. Ini sudah diturunkan ada 30 pegawai dari Dinas PUPR yang sedang merapikan jalan ini yang sebentar lagi akan dibangun oleh Bapak Gubernur Jawa Barat dengan biaya alokasi biaya untuk perbaikan jalan ini menuju jalan provinsi adalah 20 miliar. Luar biasa, guys. Mantap, 20 miliar, bukan sedikit. Ya, itu pantesan jalannya mulus ya kan. Ya, dari Jawa Barat langsung dirapihin. Mantap sih. Oke, kita lanjut. Ini respon netizen selanjutnya nih lur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jateng dukungnya Pak KDM nih sama aksesorisnya nih ya. Aku paling nggak tahu gubernurnya sendiri kerjanya nyinyirin gubernur KDM. Waduh. Yang jelas KDM kerjanya bikin konten nggak masalah, yang penting buat warganya, warga miskin. Betul Pak. Mantap kan? Oke, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu respon dari warga Jateng. Kita lanjut lagi. Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, saya Muhammad Miftah selaku warga Jawa Tengah mohon dengan sangat minta tolong bantuan kunjungan dari Kang Deddy Mulyadi Gimana sih selaku Gubernur Jawa Barat. Dikarenakan pemimpin kami atau pemimpin Jawa Tengah tidak ada yang berkunjung ke Desa Lengkong, belum sempat kali Kang. Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Padahal kita warga Lengkong RW 7 Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah sudah terdampak banjir 6 bulan. Jangka pendek Ini kita datang. siapkan bagaimana kita mengatasi ini. Di antaranya adalah segera normalisasi itu. Kalau perlu nanti PU kita tersurumbangkan. Ini datang Bapak Gubernurnya. Untuk sementara di wilayah kita untuk dipompa keluar itu bisa. Kemudian bantuan kita, saya tidak pengen bahan pokok kita tidak standby untuk mereka, mau kesehatan,
kemudian sekolah anak-anak dan lain sebagainya sudah saya perintahkan untuk segera mengatasi. Ya. Alhamdulillah kita terima kasih kepada Gubernur Jateng Ahmad Lutfi sudah mau berkunjung ke warga yang terdampak banjir atau ke warga yang lagi kesusahan. Kita sangat berterima kasih, kita sangat mengapresiasi meskipun beliau datang terlambat. Kenapa saya bilang terlambat? Kemarin-kemarin kemana? Goreng tungtung gini kan. Tungtung nakos gitu. Iya Pak. Kemarin kemana aja gitu ya. Udah viral baru datang gitu. Oke, kita lanjut lagi respon netizen. Ini kebanyakan yang dari Jawa Tengah ini Lur. Pak Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat ya, gubernur konten, gubernur yang suka pencitraan, gubernur yang suka bongkar-bongkar bangunan ya. Mungkin itu kata-kata orang yang membenci Pak Deddy Mulyadi. Ya, tapi menurut saya warga Jawa Tengah, saya sebagai driver ojek online, menurut saya kinerja Pak Deddy Mulyadi udah cukup bagus ya, udah cukup membantu masyarakat. Mau konten, mau pencitraan, mau bongkar-bongkar bangunan, selama itu untuk kepentingan masyarakat itu menurut saya nggak masalah ya. Selama itu untuk kemajuan masyarakatnya. Saya selalu mendukung Pak Deddy Mulyadi, semoga kedepannya menjadi pemimpin yang lebih baik lagi, yang amanah, sehingga bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Amin. Semoga sehat dan sukses selalu ya Pak Deddy Mulyadi. Ya, itu macam-macam respon Nur ya, dari kebanyakan dari warga Jawa Tengah gitu ya. Oke, nah kita sedikit membuka data lah ya seperti biasa gitu kan. Nah, nggak yang berat-berat, datanya mah yang ringan aja gitu. Jadi sebenarnya dari sisi penduduk ya, warga Jawa Barat dan Jawa Tengah itu berapa sih gitu ya. Untuk Jawa Barat itu memiliki jumlah penduduk 50.759.003 jiwa. Ini menurut data BPS per tahun 2025. Ya mungkin belum update karena terakhir informasi yang kami terima itu jumlah penduduk Jawa Barat itu sekitar 54 juta. Ya mungkin belum diupdate ya Lur ya. Nah, sedangkan untuk Jawa Tengah itu 38.233.930 juta jiwa. Mohon maaf nih kalau datanya belum tepat, tapi ini kami rilis dari Badan Pusat Statistik gitu ya Lur. Nah, kemudian kalau kita berbicaranya adalah anggaran, ya itu ya. Nah, anggaran berapa sih gitu anggaran untuk Jawa Tengah? Nah, Jawa Tengah itu memiliki anggaran atau APBD sebesar 24.826.112 rupiah. Nah, itu untuk APBD Provinsi Jawa Tengah. Nah, sedangkan untuk Jawa Barat ya itu untuk anggarannya itu adalah di 31.692.350.942 rupiah. Nah, lalu kira-kira nih per orang itu kalau kita bagi ya dari jumlah anggaran terus kemudian kita bagi berdasarkan jumlah penduduk, itu Jawa Tengah memiliki per orang itu kita hitung mendapat 649.915 rupiah, dirata-ratakan gitu ya Lur ya, 649.000. Jadi 650 kurang 1.000 perak itu kurang lebihnya ya, 649.915 rupiah. Nah, sedangkan untuk Jawa Barat kalau dibagikan rata-rata itu sebesar 624.000 gitu. Jadi lebih kecil untuk rata-rata pembagian anggaran jika dirata-ratakan dari jumlah anggaran dibagi dengan jumlah penduduk. Tapi perlu juga dicatat nih gitu. Jadi ada pertumbuhan untuk ekonomi Jawa Barat itu sebesar 4,98% itu di kuartal pertama dan menyumbangkan 22,50% kontribusi terhadap Pulau Jawa. Oke, nah itu 4,98%. Sedangkan untuk Jawa Tengah sendiri itu ada peningkatan sebesar 4,96%. Nah, cuman beda 0,02%. Dan menyumbangkan 14,49% kontribusi terhadap Pulau Jawa. Gitu ya Lur ya. Oke. Nah, untuk kemiskinan sendiri Jawa Barat itu
memiliki angka 7,02%, sedangkan Jawa Tengah itu masih di angka 9,48%. Ya, oke Lur. Nah, itulah sedikit data yang kita buka antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Jadi intinya adalah masing-masing pemimpin itu memiliki cara bagaimana menyikapi, menghadapi, memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah mereka masing-masing. Dan setiap kepala daerah tentu saja berhak memilih jalur mana, apakah mau pakai jalur transparansi melalui media, atau kalau kata Bapak Gubernur Jateng tadi, yang penting ikhlas gitu. Ya, gitu. Oke. Nah, sebenarnya ada satu sosok di Jawa Tengah, ya ini Kades Purwasaba atau Kades Hoho, ya beliau juga aktif di media sosial. Cuman kalau kita lihat sepak terjangnya itu untuk kemaslahatan masyarakat, beliau juga oke Lur. Nah ini kita lihat videonya ya Lur ya. Ini baru namanya Kades. Jangankan 5 tahun, 9 tahun pun warga pasti mendukungnya. Jalannya dicor. Irigasi air ditata rapi. Panen jadi melimpah tiap tahun. Rakyat pun makin sejahtera semua berkat kerja nyata Kades Hoho. Pertanyaan, apakah Kades kalian seperti ini? Ya dengar-dengar nih, Kades Hoho ini membangun jalan-jalan di desanya itu make, ya sebagian ada uang dia pribadi, sebagian tuh diambil dari uang BUMDes gitu. Beliau tuh uang tuh dikelola di BUMDes ya kan, dengan beliau membuat kandang sapi, kandang ayam petelur, dan di situ menghasilkan, kemudian dikelolalah dengan baik di desa itu Lur. Ini Kades Hoho Lur. Memang tampangnya begitu Lur, pakai tato ya kan, pakai anting. Tapi untuk masyarakat jangan ditanya, 11-12 sama Kang Deddy Mulyadi gitu. Dan Kades Hoho ini sangat dekat sama Kang Deddy Mulyadi. Nih kita lihat Lur videonya. Ampun, sapinya segemuk-gemuk. Ini pas bareng saya lagi bikin kandang sapi sekarang di rumah. Ini bikin. Walah. Jadi saya tanya, ini kalau BUMDes jarang loh kalau di Jawa Barat orang pelihara sapi. Berapa ekor? Ada 17 yang udah ada. Aku sorry ya pakai kaos. Gak apa-apa. Habis dari pasar soalnya. Ya dari ini petani pada kekeringan Pak Deddy. Sama di mana-mana. Ada berapa hektar ya Pak Karso? Dharma Tirta itu jadi air yang biasa giliran 9 hari, ini cuma dapat 7. Saya tadi malam masih mantau tukang sawah saya ngisi air sekarang pakai mesin. Jadi ngalamin kita sama. Ini sama nih. Ini sama nih. Ini bener persis nih. Saya lagi bikin kandang sapi. Tadi malam lagi nyiram sawah. Hari ini lagi bikin kandang ayam. Ada ayam kampung. Jadi usaha desanya sapi. Sapi sama ayam. Nah, kita lihat sapinya. Ya. Rencana berapa sapinya? Ini mau ngisi lagi nih. Ya, ini 15 lagi. 15 ini jual. Ya. Itu Lur, gambaran kedekatan antara Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, dengan Bapak Kades Hoho Alkaf. Ya, ini beliau adalah kepala desa dari Purwasaba, Jawa Tengah. Nah, bagaimana menurut dulur semua kedekatan pemimpin-pemimpin kita ini yang sangat mementingkan kemaslahatan masyarakat gitu ya. Jadi tampilan itu sebenarnya nggak penting. Ya inilah kadang-kadang orang kita tuh banyak menilai dari penampilan, ya kan? Yang kelihatannya alim, yang kelihatannya pakaiannya pakai pakaian-pakaian yang sangat sopan gitu ya. Belum tentu gitu kan? Belum tentu memikirkan bagaimana rakyatnya. Begitupun sebaliknya, orang-orang yang kelihatannya wah bertato, pakai anting, malah dia itu mementingkan masyarakat. Dia bisa mengelola, boro-boro dia mau ngambil uang ya kan yang tadinya untuk masyarakat, dia malah mengelola uang yang diberikan pemerintah ataupun dalam bentuk bantuan BUMDes segala macam itu dikelola sedemikian rupa untuk masyarakatnya. Nah ini 11-12 dengan Kang Deddy Mulyadi, di mana Kang Deddy Mulyadi melalui media, melalui konten, melalui kegiatan-kegiatan beliau itu menyerap uang dari luar, kemudian beliau membantu masyarakatnya. Gitu Lur. Ya ini adalah gambaran menurut kami sendiri sebuah hal yang sangat luar biasa gitu kan. Pemimpin kita daripada kita nyinyir gitu kan. Mendingan kita bekerja, kita bertindak, melakukan sesuatu untuk masyarakat. Ya kalau kita lihat
dari perkembangan media sekarang, yaitu sangat sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Gitu aja sih lur ya. Oke, mungkin gitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kami mohon maaf jika masih ada data fakta yang masih belum tepat. Diingat ya lur, jika ingin berkomentar silahkan berkomentar. Akan tetapi jangan pernah mendiskreditkan siapapun, jangan pernah mencela siapapun, jangan pernah menghina siapapun, dan jangan pernah membuli siapapun. Berkomentarlah dengan baik dan bijak. Kami mohon diri dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.